kini mana banyak orang jalan masjid ke masjid atau warung ke warung? Masjid ke masjid atau warung ke warung? Aparatur pemerintah mana yang banyak masjid ke masjid atau hotel ke hotel? Coba. Kawan KPPS kemarin ada yang meninggal demi menjagakan suara rakyat. Demi menjaga kebenaran meninggal. Kawan yang lain lolok-lolok dalam hotel. Betul apa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat orang-orang tua kami, sesepuh di dalam masyarakat kita ini, yang terhormat para alim ulama, para kiai, para buya, para ustaz, para guru, para imam, para khatib, para bilal, yang terhormat nenek mama, tempat bertanya, tempat berberita, yang terhormat seluruh badan masjid, pembina, penasehat, pengurus, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah yang hadir, yang tidak disebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai saya minta bantu anak-anak kita yang banyak cakap, mohon diamankan karena suara saya tidak kuat lagi. Jadi kasihan nanti ayah-ayah kita ini sudah siap mendengar ilmu tapi akhirnya tidak khusyuk untuk mendengarkan. Rugi jadinya kita. Ya, kepada rekan-rekan pemuda mohon saya dibantu dan terima kasih. Isra dan Mi'raj Bapak dan Ibu, ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Muhammad, bukan kehendak malaikat Jibril. Tapi Isra dan Mi'raj adalah kehendak Allah. Dalam hidup ini Bapak dan Ibu, maka kalau kita dulu mengaji tauhid, ada kudrat, ada iradat. Kudrat itu punya Allah, iradat punya Allah. Yang kita punya cuma satu, iradat saja. Kudrat tidak ada sama kita. Apa artinya Sultan? Kudrat itu kekuasaan. Iradat itu kehendak.
Kalau Allah mak berkehendak, karena ia punya kuasa, bisa segala-galanya. Tapi kita tidak punya kudrat, yang punya hanya iradat, keinginan. Karena kita tidak punya kekuatan, keinginan kita tidak semuanya terlaksana. Makanya sandaran hidup ada kehendak kita dan dikehendaki pula oleh Allah. Ada kehendak Allah, kita tidak berkehendak, jadi barangnya. Tapi kalau kita berkehendak, Allah tidak berkehendak, tidak jadi barangnya. Saya mau menikah nih dengan Halimah nih, jatuh cinta saya. Dah 7 tahun saya wek-rewek samanya. Tahu wek-rewek nya? Tak cinta. Tapi Allah tidak berkehendak. Saya punya kehendak nak nikah sama si Halimah ini, tapi Allah tidak berkehendak, tidak jadi. Tidak jadi. Paham Bapak Ibu? Nyo biarlah sakit wak ngaji Pak, tapi paham. Itu yang penting, paham. Makanya dalam doa selalu itu, ya Allah berikanlah aku pemahaman. Paham tu yang penting. Yang kedua, Isra dan Mi'raj itu masalahnya iman. Iman. Makanya ada orang percaya terjadinya Isra Mi'raj, ada tidak percaya. Orang yang tidak percaya menerima secara akal. Tapi orang yang percaya adanya Isra dan Mi'raj kena diterima secara iman. Maka orang yang datang Isra dan Mi'raj ini adalah orang yang dirangkum oleh iman. Orang yang tak datang hancur imannya. Bu, caleg-caleg kemarin Pak, caleg-caleg kemarin sampai ikan kini tidak ada yang datang ke masjid Pak. Coba, termasuk yang apa namanya kah? Penjaga-penjaga petugas TPS itu jarang ada. Kenapa? Sudah dilingkup oleh hukum akal, sudah dilingkup oleh nafsu, sudah dilingkup oleh dunia, harta, hilang agama. Karena agama adalah iman, harta adalah dunia. Makanya mak dan bapak, masalah Isra dan Mi'raj adalah iman. Karena yang terjadi itu mak dan ayah itu masalah kehendak Allah, masalah iman. Makanya ayat yang dibacakan Pak Imam kita tadi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah masjid ke masjid, masjid ke masjid. Perjalanan uang beriman masjid ke masjid, masjid ke masjid. Kalau uang tu tidak beriman, kafe ke kafe, kafe ke kafe. Iya tu tidak? Kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, sujud. Maka orang beriman tawaduk, patuh. Uang yang tidak beriman lari ke KPKP. Mengapa situ Ustaz? Teler, mabuk, heroin, morfin, ganja, sabu-sabu, lem cak kambing dan lain-lain. Lagu musik bunyi duk 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 duk. Tangan kanan nunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata bapijongkan, bibir bawah bagi gigi. Iya tu tak? Nampak orang berakal, bukan dia tidak berilmu. Berilmu mereka, tapi ilmunya tidak membuat takut kepada Allah. Tapi kalau orang beriman dengan punya ilmu, membuat dia takut kepada Allah, maka menjadi orang takwa. Lain jelas. Bu, lain paham bu? Nggih? Nggih? Ya, matur suwun. Aman kan anak-anak tu ya, aman kan anak-anaknya. Lah tidak ada serahat tu Pak. Tadi sama Pak Imam cakap-cakap.
Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban kini kuah. Hampir full 6 bulan ndak ada istirahat. Maka dia sampai Pak Ketua kita tadi, saya sebetulnya mak dan bapak ndak ada nolak-nolak. Ceramah ini ndak nolak, biar di rumah, biar di surau, atau di langgar, atau musola, di masjid, di tanah lapang, organisasi, atau doa di rumah. Ndak ada nolak, Pak. Karena jadwal itu dulu orang dari awal, itu masalahnya. Contoh, ada yang minta nuzul Quran besok 17 Ramadan. Dan diisi orang. Besok orang 1 minggu nuzul Quran 3 hari, baru dia minta. Gimana cara mengabulkan? Oke, lanjut. Jadi orang beriman tuh jalannya masjid ke masjid, masjid ke masjid. Akhirnya masjid bagus, cantik, gagah, tapi tidak ada orang. Sunyi. Beda dulu, waktu dulu-dulunya. Awak orang kampung asli, tidak banyak neko-neko. Masjidnya tidak seindah, tidak sebesar ini. Kita belah 2, kita potong 2, ambil sesudut, namanya saparompek, bagi orang kampung. Sebesar itulah masjidnya. Penuh orang sholat. Maghrib banyak, isya banyak, subuh banyak. Akhirnya ke awak itulah mak ayah. Bu. Masjid. Ada apa dengan masjid? Masjid ini adalah rumah Allah. Tempat yang sangat mulia di dunia, di muka bumi ini adalah masjid. Tempat yang sangat banyak maghfirah, keampunan Allah adalah masjid. Tempat yang sangat karunia diberikanlah Ta'ala adalah masjid. Malaikat yang banyak, malaikat rahmat, kasih sayang adalah masjid. Maka uang masuk dalam masjid, tenang pikiran, tenang perasaan, ono di dalam masjid. Kalau ada besok suami tidak mau tidur, matanya dah 3 hari lah cokong mata ke dalam, dah disuntik, dah juga mau tidur, dah kasih sayur kangkung, dah juga mau, suruh ke masjid, suruh masjid. Apa-apa yang tak biasa ke masjid, cubalah tengok kawan-kawan besok ya. Nak sab pertama, nak sab kedua, nak ketiga, hari Jumat, cubalah. Baru khatib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun aja dibaca baru oleh khatib. Alhamdulillah. Abang yang dak mau mata lolok tu, lalu malihir sebelah. Baru 2 minit disampaikan isi khutbah oleh khatib. Kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat. Indahnya Islam mengajarkan kita bagaimana hidupnya tenang dan bahagia. Ada resep diberi agama. 2 minit disampaikan baru dek hati. Yang abang yang lehernya loma tadi, lama lo guongoknya pak. Bahasa Inggrisnya ngoroknya. Bapak tahu ngorok? Tahu ngorok nggih? Nggih. Adalah togak lo muazin pak. Lah selesai khutbah, berdiri muazin, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Orang berdiri semuanya. Inyo lo mak jololoknya le. Akhirnya bangun, bang, mas, bangun mas. Menengok orang letogak kiri kanan, tak sadar kalau yo aki zikonde. Kadang masuklah ke dalam dah. Ini mah rasa bandrek mungkin itu hendak. Coba, kenapa bisa tidur di masjid? Karena masjid tatma'innul qulub, tempat tenangnya hati jiwa. Coba, saya tengok pemuda-pemuda remaja yang hadirnya, senang hati saya. Coba, mudah-mudahan pemuda remaja yang hadir ini masuk surga semuanya. Amin. Senang hati kita. Makanya pemuda remaja jangan dianggap remeh. Cobalah ayah-ayah yang tua-tua coba digilirkan anak muda itu. Gilirkan azan aja dulu, lazan dulu. Maghrib siano, isya siano, subuh siano. Zuhur ma'asar gimana Ustaz? Zuhur sekolah.
Asar sepak bola, Ar-Riyadhiyah nak sepak bola, nak bola poli, nak bola takraw, tasrahlah. Mungkin tak bisa. Asar gilirkan, maghrib gilirkan. Besok azan sianu. Azan lainnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau begitu anak muda azan nama ayah, indah suaranya oncak, iramanya bagus. Nang gadi-gadi tu mambu-mambu datang pak mambu-mambu. Tahu mambu-mambu? Bapak tahu mambu-mambu? Tak tahu. Lompat melompat tahu? Coba. Apalagi yang muda-muda jadi imam. Besok imamnya maghrib siano, isya siano. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Kalau begitu anak muda jadi imam. Anak gadis panjang leher yang belakang. Siapa abang? Siapa abang? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang jawab semuanya. Amin. Anak gadis tak tahan di belakang. Apa jawaban? Abang saya dulu mak ayah belajar seni Al-Quran itu. Inilah guru saya. Azhar Dharma, inilah guru saya. Belajar seni Al-Quran itu. Cuman suaranya tidak seindah suara dia. Coba, makanya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan baik. Makanya kalau baca Al-Quran cuma tadi tangan ngowak dengan indahnya bukan, tapi awak di luar tu sakit telinga siapa nak ngaji. Nah, jadi mak bapak masjid minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid, masjid ke masjid. Bu, kini mana banyak orang jalan masjid ke masjid atau warung ke warung? Masjid ke masjid atau warung ke warung? Aparatur pemerintah mana yang banyak, masjid ke masjid atau hotel ke hotel? Coba. Kawan ke BPS kemarin ada yang meninggal demi menjagakan suara rakyat, demi menjaga kebenaran, meninggal. Kawan yang lain lolok-lolok dalam hotel. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mudah-mudahan yang meninggal demi menjaga suara rakyat, yang letih, yang lela diambil Allah Ta'ala. Mungkin itu lebih dari pejuang 45. Mudah-mudahan mereka tercatat syahid di depan Allah. Amin. Itu luar biasa itu mak, luar biasa ya. Demi menjaga kebenaran. Masalah kebatilan nantilah kita bicarakan. Linuriyahu min ayatina. Allah tengokkan kekuasaannya. Dalam perjalanan Rasulullah, baik dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa atau Mi'rajnya Rasulullah sampai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai Rasulullah menengok surga dan neraka. Linuriya, yaro itu Bapak Ibu dipertengokkan oleh Allah kekuasaannya. Muhammad, tuh tengok surga. Jibril, bawa itu kekasihku, tengok neraka. Keindahan dalam surga tak ada nikmatnya dibandingkan dengan di dunia ini. Makanya mak dunia kau sampah aja nya mak ayah. Nabi Adam turun, bu, iko yang mengecek anak-anak atau amak-amak? Oh anak. Kalau anak mengecek picik saya kata, antu picik tanya, cubit sikit. Tapi kalau mak anak cakap atau payah cubitnya dah.
Allah tengokkan, oh keindahan surga bukan main. Bila setetes kita minum air surga itu sampai mati, sampai kiamat, tak terasa haus lagi. Begitu nikmatnya surga itu. Makanya mak ayah, orang taat-taat kini rajin solat, rajin puasa, rajin haji, rajin umrah, apa lagi? Rajin baca Al-Quran dan lain-lain. Kok kenikmatan tak terasa betul Ustaz? Allah kumpulkan. Hari ini nikmat dikumpulkan, kasih sedikit. Besok dapat lagi, dikumpulkan, dikasih sedikit. Besok nikmat ini sudah terkumpul, masuk dalam surga. Seluruh kenikmatan diberikan oleh Allah. Nikmatnya berkeluarga, nikmatnya bergaul dengan masyarakat, nikmatnya apa yang diberikan Allah Ta'ala tidak sebanding rasanya yang ada di dunia. Bagaimana dengan orang buat salah Pak Ustaz? Orang salah mak ayah, oh dia judi malam ini, dosa. Dia mabuk, dosa. Dia teler, dosa. Oh dia maling, dosa. Dia bohong, dosa. Apa lagi? Dia membunuh, dosa. Tapi kau tidak diazab oleh Allah Ta'ala Ustaz. Kau tidak diazab. Dikumpulkan, hari ini kumpul, buat dosa lagi kumpul. Ibarat tangga, naik dia tangga 1, dosa lagi naik tangga 2, naik dosa lagi naik tangga 3, berdosa lagi naik jonjang ke 4, berdosa naik jonjang ke 7, tambah dosa, tambah tinggi, esoklah sampai dari puncak tu ada tungok dia Allah Ta'ala berdobin di bawah. Tu tak dapat azab dia dapat apa tu nama? Bungkang. Untuk bungkang dengan itu bahasa Inggris asli itu Pak. Bahasa kitanya ji'un. Bu, tahu ji'un? Tak tahu. Is dead? Mati. Coba. Jadi dibiarkan Allah Ta'ala mulai hari ini dibiarkan. Oh nak buat salah, buatlah. Allah biar lepaskan, buatlah. Nak mabuklah. Oh nak tenggellah. Oh nak tinggalkan solat, tinggalkanlah. Nak cemooh orang, cemoohkanlah. Gunjinglah, asut-asutlah, fitnah-fitnahlah, buatlah. Apa yang kamu hendaki, buat. Masyikta, apa yang kamu mau, buat. Ingat, pada satu keadaan kamu akan berakhir dalam hidup. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bu, coba lihat Bu, yang nyandar ini ya, mana yang banyak yang tua-tua, yang muda-muda? Yang tua apa muda Bu? Ndak lama dah Pak bangkit dah. Makanya Isra dan Mi'raj linuriyahu. Ditengokkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang panjang lidahnya, yang baunya busuk, bernanah-nanah badannya, meledak isi perutnya. Mohon maaf, kemaluannya dipotong, dibakar, hancur, azab lagi. Tidak sanggup kita tidak sanggup. Rasulullah saja menangis. Tinggal lagi tulang menulang yang kering. Bangkit lagi, azab lagi. Sehingga Rasulullah tanya, ya Jibril, ini siapa nih Jibril? Muhammad, itu umat engkau tuh Muhammad. Kok kayak begitu? Oh, yang suka makan bangkai yang bau busuk itu, itulah yang suka mengejek, yang menceritakan saudaranya. Suka makan bangkai sendiri. Coba. Dia solat, cerita uang ya jo, nyo puasa, menghasut ya jo, nyo puasa, nyo solat, maliang ya jo, nyo solat, berduto ya jo, nyo solat, korupsi ya jo. Iya atau enggak? Bu, serius. Dulu mak ayah dulu, ni ayah-ayah ni mohon maaf ayah-ayah ni, kenapa pandai solat, pandai mengaji, mau puasa, mau wirid? Karena isi badan tu barang yang halal. Takut mengambil punya orang. Takut. Dulu aja ayah bawa sesuatu pulang.
Inta mangga hanyut di sungai, inta durian yang hanyut ke sungai, dibawa ayah balik. Amak bertanya, bang, mas, iki dari mana mas? Dari mana mas? Kau dari mana? Kau ayah, hoi, dari mana dapat kau? Si anu yang beri, lah, ya iyalah, iya baru dibukanya, baru dikubah. Tapi tidak joleh dah, atau sabai lagi kawan dah balik biar tak soto. Kau makanlah seorang. Begitu pelihara oleh mak dan ayah zaman dulu. Kecil-kecil kita lah besar budak-budak kayak begini ni ha. Jalan-jalan dalam kampung, izin sama mak. Mak, oh mak, yo. Saya pergi jalan mak. Jalan ke mana? Di kampung-kampung aja. Hei. Anda cuba ambil punya orang dan patahan tangan tu beko. Baik mak, jalan dalam kampung. Coba dalam kampung ni apa awak cakap? Nenek kasih jambu, mak kasih tebu, pak kasih air. Begitu zaman dulu supaya halal pak. Kalau kini jadi baco loleh. Cubalah. Jambu uang jambu awak, tebu orang tebu awak, mangga uang, tanah uang, sawit uang, bini uang. Coba. Semuanya itu tidak ada yang luput dari catatan Allah. Itu makanya keimanan. Oh, yang sebelah kanan ada malaikat tukang catat. Sebelah kiri ada yang tukang catat. Sorga ada yang jaga. Neraka ada yang jaga. Orang tak takut mak ayah. Tak takut. Kenapa dia tak takut? Karena keimanan. Kini lo isu-isu lah. Apa banyak cerita ni. Bu. Kemarin kan ada serangan subuh. Serangan subuh apa namanya Pak? Hah? Serangan fajar. Yang menerima, yang memberi, menerima. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi berdosa, yang menyogok berdosa, yang menemo berdosa. Berapa banyak kemarin itu? Maka tambah hitam, tambah tertutup hati itu Pak. Coba. Tambah tertutup. Bangga pula dapat. Padahal ini makan tak halal. Coba. Diterima 100.000 bangga. Nerima 150 bangga. Terima 200 bangga. Mau menjual iman hanya 150. Tergadai iman hanya 200.000. Hilang harga diri. Tak tahu asal dapat uang. Coba, ayah mak coba. Saya mohon maaf mak ayahnya. Bu. Ini brosur pesantren kita. Saya punya pesantren. Tapi saya tidak mau banyak-banyak cerita, minta bantu ke sana, minta bantu ke sini. Tidak ada. Saya mohon maaf, tanyalah dulu sama imam kita Pak Azhar Dharma ini. Sama gubernur saya dekat, saya bupati saya dekat, sama Pak Wali Kota saya dekat, sama kawan-kawan anggota dewan bapak-bapak itu saya dekat. Belum lagi Pak Ahmad kita dulu menjadi bupati, masih dia kerja di kantor gubernur, saya udah akrab sama beliau. Sehingga ceramah di kampung di organisasi kampung beliau yang ada di kota selalu saya diundang. Di kantor bagian dia dulu bagian-bagian dia di kantor diundangnya saya. Tapi saya tidak pernah minta-minta. Kok kayak begitu Ustaz? Oh, dibuat proposal, terima buat lokal sebanyak sekian lokal. Nah, jumlahnya berapa? 300 juta ditanda tangan. Sampai ke tangan 225. Atau 250 atau hanya 275, tanda tangannya 300. Besok wajib saya LPJ, pertanggungjawabannya 300 juta. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab yang ini tidak saya terima? Buat jawab duto. Untuk apa guna saya sholat Pak? Untuk apa guna saya puasa? Untuk apa saya gunanya haji? Untuk apa gunanya saya umroh? Duto taruh Pak. Biarlah, tidak ada yang bantu-bantu sekarang, tidak ada. Tidak ada sih buat proposal, bantu orang, alhamdulillah. Dibantu oleh umat, alhamdulillah. Makanya kalau dulu Pak Azhar Dharma kita ini, imam kita ini dulu di PTP 5,
Itulah yang bantu saya. Ada bapak-bapak itu majlis taklim juga. 10 sak semen, 10 juta, ada yang 2 juta. Itulah. Beli sama pasir, beli kerekel, beli ini batu bata, beli atap, beli besi. Aman. Coba. Apa gunanya kita solat tong'an? Apa gunanya kita puasa? Tapi pembohong. Akzabal hadis, orang yang berdoa berbohong, orang yang berdusta, itu kata Rasul akzabal hadis, macam api membakar kayu yang kering. Habis sodopa, habis amal puasa, habis amal sholat, habis. Bu, tidak ada lagi Pak. Makanya linuriyahu, Allah tengokkan kepada Nabi Muhammad iktibar, pelajaran besar untuk awak ama ayah. Bagaimana lagi Ustaz? Sebelum Allah memberikan beban kepada Rasulullah, Nabi Muhammad mengajarkan akan awak silaturahim. Sebelum Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, baru langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 tak ada, 7. Langit siji, jumpa sama saudaranya. Loro, saudaranya. Telu, saudaranya. Papat, saudara. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jumpa arwah Nabi Adam, arwah Nabi Musa, arwah Nabi Ibrahim. Itu adalah saudara beliau. Kok saudara Ustaz? Iya. Kalau dalam ilmu tarikh, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Tapi dalam ilmu tauhid, ma'aya, Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Maka Nabi Muhammad itu siapa Ustaz? Pertama, nurun ala nurin. Yang kedua, Habiballah. Itulah yang dibaca oleh ibu tadi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawatul ya Habib, ya Habib. Hai kekasihku, kata Allah. Hai kekasihku, ta'al sini. Dalam selawat lain banyak. Sallallahu salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala Toha, Yasin, itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibillah, kekasih Allah. Maka assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sebelum sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah ke Sidratul Muntaha, beliau mengajarkan akan awak sambung dulu silaturahim antara awak dengan awak. Makanya ma'ayat taat kita beribadat kepada Allah, tapi tidak akur dengan orang. Allah tidak terima apa. La yadkhulu jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Coba. Iko masaji anca. Orang azan sange. Suaranya hebat. Ngomong. Kalau dengar tadi. Allahu Akbar. Masjid dah kayak rumah. Orang azan bagus. Tapi solatnya tidak di masjid dah. Tidak sikok. Mana? Non masjid sinan. Non kasinan. Tu kasih tu. Tu kasih tu. Padahal masjidnya dah kayak apa? Umatnya dah kayak masjid. Kenapa dia solat ke sana? Kenapa dia kono? Kenapa tidak kene dia solat mak dan ayah? Nyo tidak perlu elok doh. Ustaz, nggih. Kono nak boleh Ustaz? Boleh. Kene boleh. Kono boleh. Kono boleh. Kono boleh. Nak do tak kono sodo mbak.
Boleh Ustaz, boleh. Tapi solat di situ hukumnya sunat. Baik kat situ hukumnya sunat. Solat dalam tu hukumnya sunat. Yang wajib silaturahim. Ikut nak beda elok dah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Surat Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan awak ni bersuku-suku. Indonesia ada Banjar, ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Aceh. Orang kampung ada Domo, ada Melayu, ada Kampai, ada Piliang, ada Pitopang. Untuk apa tu Ustaz? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Ikon tala. Jangankan kita mengakurkan negara ini dengan pemerintah. Pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan rakyat jelata, rakyat jelata dengan kampung, organisasi dengan organisasi, desa dengan desa. Awak je pengurus-pengurus nak elok-elok doh. Coba. Antara pengurus je pengurus ni nak elok, antara RW dan RT nak elok. Nenek mamak bali mo suku aja nak elok. Awak bertiga, adik-adik, kakak, abang kakak nak elok deh. Bu, coba, puasa tahu hijau, kamar sajid semayang tahu hijau, boleh nan infak sedekah tahu hijau, tapi tidak boleh elok. Kalau kayak begitu apa namanya Ustaz? Amal ibadat bagaikan telur ayam direbus, begitu dah matang buka, kosong isi di dalam. Nak bernilai apa? Lai faham. Awak jawab nak boleh elok dah pun cara. Kau kan puasa. Sebetulnya bukan hanya masuk puasa. Mau solat bersihkan diri. Zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Bersih zahir dan batin. Coba. Indonesia ni mak ayah kurang pintar, banyak orang pintar. Oh, kurang jabatan, semua punya jabatan. Bukan hanya satu aja jabatannya. Oh, kepala dinas, Pak RW, Pak RT, pengurus nasoji, ketua organisasi, nyak itu saboban itu jabatannya. Tapi punya ilmu tidak membawa dia takut kepada Allah. Punya jabatan yang tidak membawa takut kepada Allah. Punya kekayaan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Punya apa lagi? Oh, coba tidak membawa dia takut kepada Allah. Coba orang kampung duit sederhana. Dunia sederhana, akhirat karena sudah Allah baca, diajar ke awak. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dunia ini, akhirat lebih ancak pada dunia. Akhirat lebih kekal dari dunia. Dunia kau sementaranya. Tanggal Pak. Tandanya sama ayat cucuk lo ya. Itu tandanya terjadi pemilihan umum 2 kali Pak. Lah 2 isyarat. Iya atau enggak? Terjadi pemilihan umum 2 kali. Jadi sama ayah kurang apa? Jabatan penuh. Iko nak ayah nak rajojo, anak nak rajojo, amak nak rajojo, cucu nak ya punakan nak rajojo. Entahlah. Sampai di mana lah Pak? Coba sampai di mana? Saya mohon maaf Pak. Dulu saya pegawai negeri. Sama pegawai negeri saya. Nih Pak Guru nih. Pak Guru di sebelah Buya Ustaz kita Azhar Dharma ni Pak Guru. Yang sama-sama baju hitam nampaknya ya. Kopian babezonya. Sama aja kuliah sama aja tamat sama aja pegawai negeri sama aja. Kamu kata pegawai negeri jo, ini pegawai negeri jo, cuma nampak kini lah pensiun.
Tuh kok belum pensiun, saya cepat pensiun, dah tahan gelak geluk dunia kau Pak. Coba. Itu mulai dari bawah KPPS, KPU segala macam itu digaji dari uang rakyat. Betul apa tidak? Iya apa tidak? Kemarin berapa gajinya? 1 juta lebih, 600 lebih, 800 lebih, 2 juta lebih. Makin ke atas 2 juta, makin ke atas 5 juta, tambah lagi 50 juta, tambah lagi ratusan juta. Tapi dia tidak membuat takut kepada Allah. Cumalah, mulai sejak pagi Zuhur masuk, awang solat azannya ndak soto, asar masuk, nyo ndak soto, maghrib masuk, nyo ndak soto. Siapa? Nomor 1, si Anu. Isa azan nyo ndak ikui, sampai subuh lah terletak ndak jodoh. La azan wang ndak jodoh. Mereka pulangnya jam subuh, pulangnya Zuhur ndak jago. Asar ndak jago, dapat biti 1 juta. Oh ya mak dan ayah pemuda remaja, luas sawit awak, luas kebun karet awak, banyak tokoh kita, banyak emas kita, banyak uang kita deposito di mana pun ada. Kumpulkan jadi satu, masukkan dalam masjid, jumpa penuh melimpah masjid ini oleh harta kita. Tinggal solat 1 kali. Bisa tidak dibayar oleh uang yang 1 masjid ini? Kok gampang kita meninggalkan sholat? Kok ketawa, kok senyum orang meninggalkan sholat? Yang tak bisa dibayar dengan harta. Coba. Ini tanya salah sama Pak Imam kita Azhar Dharma. Imam sekabupaten ni, sekabupaten, beliau yang nomor 1. Qori jangankan yang sekabupaten, seriau nasional, dia yang juara. Tapi tanyalah Masjid Islamic Center, berapa banyaknya umat sekaliling itu, yang penjabat, yang ikut, yang pengusaha yang itu. Salat Zuhur berapa orang? Salat Asar berapa orang? Maghrib berapa orang? Subuh berapa orang? Kalau tidak orang musafir banyak datang. Kau masjid awak, Masya Allah. Tanyalah masjid ikut 1 RW atau 2 RT? 1 RW atau 2 RT? Oh 1 RW. Berapa RT? 1 RW ini berapa RT? Tidak ada datanya yang akurat. Makanya pemilihan umum kemarin itu kacau itu tidak. Pak Kepala Desa, wahai Pak Dusun, RW RT, data masyarakat ini supaya akurat. Kapan Ustaz? Waktu hari raya kurban. Tidak perlu datang ke rumahnya Pak Wali. Ini nama cucu Pak Mai. Coba. Di sekitar masjid kita ini ada tidak 200 kakak? Ada? 10 kakak keluar kota. 10 kakak demam, 10 kakak melahirkan, 10 kakak mohon maaf datang bulan, 40 kakak, tinggal lagi 160 kakak. Dianggap 20 kakak orangnya tidak Islam, kafir. Kok non muslim? Nah, ada tuh warga Buya Abdul Somad, mana tidak ada non muslim tu, tidak ada kafir. Cuma dia awak toleransi beragama, wak Buya nyoleh non muslim. Biarlah, terserah non muslim lah, kafir lah, terserah lah. Al-Quran ada. Nah, 20 kakak. Tinggal berapa lagi? 140 kakak. Dia anggap 10 kakak kok mungkin tidak ada orang jaga rumah. Tinggal lagi 130 kakak. Azan maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maghrib, Cik Umar datang seorang, Saumah datang seorang, Cik Umar datang seorang, Cik Umar datang seorang, Sici datang Sici, Cik Umar datang seorang. 130 rumah yang tidak ada bermasalah. Berarti maghrib 130. Isya 130. Subuh 130. Kok sempat bodoh sauma berarti 260. Kalau sempat 3 orang sauma malotui pak.
Iya tu nak. Ini kadang-kadang solat subuh 2 saf ajanya Pak Wali. 2 saf aja kampung-kampung tu ada 2 saf solat subuh. Saf pertama imam, saf kedua makmum. Nyoba 2 je datangnya bang. Solat indah ke masjid indah, minta puasa indah, gotong royong indah. Anda ada cik satu nak masuk sarugo lo ni Pak. Intana. Coba. Dulu mana ada mikrofon? Mana masjid secantik ini? Ngambil wuduk bukan di sini, di sungai. Orang azan umurnya 67. Suaranya hilang-hilang timbul. Allah Akbar. Allah Akbar. Cina tu datuk zaman saya itu. Tiba ialah solat masuk gigi cik. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Kadang mak tu dah tanya, lah masuk waktu salat ala, ni tak dengar azan dia ni. Nak kena dengarnya baterai lah suak. Coba. Kini suara bagus, 4:30 suara Al-Quran. Sampai koma-koma surah Al-Quran. Apa cakap orang ngaji bang? Habis surah Al-Quran, datang surah kedua. Allahu Akbar. Tak dengar dia wala azan wang. Hilang sekejap. Tinggal suara yang ketiga. Apa nak cakap? Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah. Apa nak cakap dari umat? Laqamat wang. Imam tak mau ketinggalan pakai sains dan teknologi kocok gantung semua. Apa ni baca dia imam dengar dawat dari rumah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Apa cakap di rumah? La semayang luan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa cakap? Lah selesai uang. Yang awak? Iya tu tak? Makanya mohon maaf mak dan bapak, dulu Rasulullah di Madinah itu solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Rasulullah balik kanan duduk. Maduk ke jemaah. Nya jemaah waktu itu bisa dihitung baru. Tak nampak siano. Bekolah sudah berzikir, sudah berdoa, bertanya Rasul. Mana siano? Tak semayang, bebas kau maaflah. Bebas kau maaflah. Macam itu Rasulullah tegasnya di zaman itu. Akhirnya deh. Tapi tiba ayo korban dia deh. Mencucuknya tiba. Kami ulun dapat le, kami ulun dapat. Kenapa? Yang anjang dapat satu kupon. Kan satu cuman, enggak, 3 orang itu dalam rumah itu, dah keluarga, yang satu tu dah nikah, dah punya anak satu, yang satu sedang hamil. Yang amak-amak tak pernah datanglah doh. Tiba makan sih kok, ambo rantang le 3 doh. Atau amak-amak macam tu, tapi enggak amak-amak sih kok doh. Amak-amak di kampung kami, Pak. Kalau amak-amak sini saya rasa lebih parah dari itu le, Pak. Coba. Makanya mak dan ayah, coba mulai hari ini bagaimana masjidnya ramai, bagaimana masjidnya dicintai, bagaimana buat janji. Mulai hari ini saya adalah kariman. Pokoknya tiap waktu solat saya akan solat. Saya sudah solat Ustaz. Saya kalau tiap orang azan saya ke masjid, saya solat jemaah lagi. Coba. Pemuda remaja saya, bagaimana caranya isi masjid ni besok? Buat lombanya dulu, buat lomba azan. Hadiahnya jangan main-main, serius. Buat besok nuzul Quran, buat musabaqah tilawatil Quran. Undang seluruh remaja semua yang ada di mana-mana, masjid, musalla, surau, buat pendaftaran umum. Siapa yang mau datang. Isi masjid kita ini. Hadiahnya minta sama ayah-ayah yang kaya ni. Ustaz, yang apa 5 6 orang tu dikasihnya Ustaz. Tapi nombor 2 tu tak mau membayar tu Ustaz. Atau Ustaz minta sobui ke nyopa, apa nak mau kasih mati sok jalan seorang kau kubumu ya.
Buat musabaqah tilawatil Quran. Tengok golongan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Kan itu yang adanya. Anak-anak hadiahnya sepeda. Anak-anak kadang-kadang tadi kan dah dia alam awak le kan ala abi tu. Habis sebenarnya kayak gini kan lah jam apa ya? Tahu tu dah ada alam inyo le. Kau tinggal jalan tua-tua je kan le. Tu mereka makin ada makin lawi ndak je lolo tu giliran. Paham? Buat musabaqah. Anak-anak hadiahnya sepeda. Remaja-remaja ni hadiahnya apa? Honda. Yang golongan dewasa umur 40 sampai 60 hadiahnya apa Ustaz? Hadiahnya umroh. Kan lama itu. Kan banyak uang kayu sikonya. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. 6 uang atau 20 juta. Bangkit umroh. Berangkat sama saya bimbing manasik umrohnya gratis, dibimbing ke tanah suci gratis. Kalau ke travel sama-sama membayar. Kan enak itu yang membimbing orang yang tahu dan mengerti. Nah, cuma mak ayah buat besok. Golongan anak-anak dewasa remaja hadiahnya kau nak amplop isi 25 je 75. Orang sampai pulang habis boleh pakai ke paket yang walinya ni. Coba selesai anak-anak remaja, besok malam dewasa, kata MC, hadirin yang berbahagia, jangan lupa besok malam musabaqah tingkat dewasa, hadiahnya umroh, mari rame-rame. Yakin saya ada 3 orang pek sama, 5 sama datang ke panitia. Dah soto Jordan, dan ikut Jordan, dan mendaftar Jordan. Melimpah mulia dari peserta. Kalau 2 kakak tadi tu dalam umat tu 2 dewasa sampai atui peserta. Cubalah melimpah masa jika boleh lah peserta. Ya baru belum dewan hakim lagi. Kata MC, hadirin berbahagia, mari kita dengarkan peserta nomor 54 dipersilakan. Nah, ya maitek tu. Hidup lampu kuning langsung uang mati dia golak kiri kanan Pak. Dia pede aja, yakin aja dia. Kenapa dia tidak ada takut-takutnya dalam ingatannya umroh. Kan gitu. Kalau sempat itu imam kita Haji Azhar Dharma jadi dewan hakim, pastinya menyandar macam itu. Lop PP nyandarnya, bacolah seorang. Peserta berikutnya nomor undian 271 dipersilakan. Nah yang pula Pak D itu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Golak seorang je dewan hakim. Bayang, tapi peserta berikutnya, mari kita dengarkan nomor peserta 321. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun bagus dia baca, yang tadi tidak ada khawatirnya, Pak. Dia yakin, saya juara, umroh. Akan begitu. Jadi nafsu orang baca Al-Quran itu ada, beribadat itu ada. Itu kami yang tua-tua ni gimana Ustaz? Umur 60 ke atas, buatlah lombanya. Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umroh, yang tua 60 sampai seterusnya apa hadiahnya Ustaz? Kain kapan? Mati bungkus. Iya tu nak. Banggalah kita, mati yang jadi bungkusnya adalah hasil musabaqah. Kan enak itu. Tak sanggup itu bukan nangkir menanya, tak sanggup dia. Siapa tu? Itu yang juara 1 musabaqah kemarin itu. Saya tengok tu kain itu. Yang mereka disuruh baca Quran awak tak pandai tu ni. Tak elak dari pertanyaan mungkar dan nangkir. Kan mantap itu. Bu. Dulu orang berangkat ke tanah suci itu mak ayah, orang yang banyak emas, banyak duit, banyak tanah, banyak namanya ternaknya kerbau bisa dijual. Kini tidak.
Coba, mohon maaf, ini Pak Imam kita nih, beliau berangkat ke Mekah. Kenapa itu? Karena Al-Quran. Iya apa tidak? Saya dulu berangkat ke Mekah juga karena Al-Quran. Baru aja meresmikan pondok pesantren 6 bulan, 6 menit saya dicubit di belakang. Apa Bu? Ustaz dah pernah ke Tanah Suci? Belum? Mau berangkat sama saya? Mau? Coba mendirikan pondok pesantren Al-Quran. Baru 6 menit diresmikan pondok, saya cakap turun, langsung dibayarkan untuk saya berangkat umrah. Pulang dari umrah, Pak Wali Kota dulu almarhum Herman Pak Abdullah itu, mudah-mudahan beliau Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhum. Mudah-mudahan lapang kuburnya, diampuni dosa. Keluar SK, Saudara Kariman berangkat haji tahun ini. Nah, Bapak dan Ibu terhormat, coba jangan malu-malu beramal ibadah. Itu baru Al-Quran. Apalagi solat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-solat. Besok dihitung amal ibadah kita tu solat. Ni solat, ni puasa, ni haji, ni infak, waqaf, sedekah, santunan, silaturahim, jamaah dan lain-lain. Ada onggok-onggoknya. Yang pertama dihitung itu solat. Untuk pemahaman saya kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita punya tabungan di rumah. Mau tabungannya ni gayanya nenas atau ayam atau bebek atau apapun namanya gayanya nih kita isi celengan dalam, isi tabungan dalam. Besok udah penuh atau kita punya kehendak wak pecahkan, wak bola, wak keluarkan. Keluar dia. Baserak piti itu. Saya tanya, karena ada duitnya, tukar 100, tukar 50, tukar 20, tukar 10, tukar 5.000, tukar 1.000. Ada. Saya tanya sama ayah dan bapak ibu, yang awak hitung pertama sekali, piti yang mana? Piti yang mana? Yang besar, tukar 100. Tidak tukar 1.000, tukar 1. Lain je balik-balik aja lah. Ada je lah. Tak. Begitulah besok di akhir itu Pak, di padang mahsyar. Solat dulu ditengok solat. Bu. Ibu kalau dapat laki yang rajin solat senang hati tahu tak? Ibu kalau dapat suami yang solat senang hati apa tidak? Kalau dapat suami yang tak mau solat sakit hati apa tak? Ceraikan aja Bu. Kalau adalah hak perempuan mencorai awak Pak, intalah. Itu jalan raya tu asal banyak-banyak laki-laki gilo. Iya, ibu-ibu ni rajin wirid yasinan, arisan, majelis taklim, dasa-dasa. Suami ndak bawa basuh mukanya tu. Jangan tengok kadang-kadang kalau tengok wajah ibu tu Pak Wali Desa, kasihan saya tengok. Jangan tengok wajahnya, la ilaha illallah. Banyak cina wajah-wajah kecewa dapat laki. Coba mulai hari ini, bapak-bapak, raya wajib ke masjid. Saya wajib solat. Saya harus jadi imam. Saya harus solat, tidak akan ku tinggalkan lagi. Di situlah letaknya sama ayat. La ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Allah yang menciptakan awak. Allah yang memberi rezeki. Allah yang mengawasi awak. Allah sampai bergantung awak. Dan kepada Allah awak akan kembali. Dan kepada Allah akan bertanggungjawab segala urusan. Jangan disangka sama ayah, mohon maaf. Ni rambut ini Allah yang punya. Kepala ni Allah yang punya. Telinga ni Allah yang punya. Mata ni Allah yang punya. Hidung ni Allah yang punya. Gigi ni Pak, Allah yang punya. Iya atau tak? 2 kali Allah kasih kita gigi sama ayah. Waktu anak-anak dikasihnya gigi. Dah besar-besar sikit hilang. Ganti gigi kedua. Lah tua-tua macam mana kau. Sampai puluh kata hilang gigi kedua. Nak dah ganti lah Pak. Kalau ingin sempurna gigi palsu nama lah. Iya atau tak? Itu makanya waktu meninggal itu tidak wajib ditinggalkan, tidak wajib dibuka itu, dan tidak pula istilahnya wajib dibawa, enggak. Nak dibawa silakan, nak dibuka silakan. Jika nak buka, tidak boleh tu. Buka lagi gigi datuk, buka lagi gini ni tu. Tengok tangan itu. Tu ambil giginya tu. Siapa yang kau pakai gigi tu? Cuba.
Maka dia gantung di kamar tu lalu awak giginya telingo tu lah. Itu kekayaan Allah tu makanya mak ayah jadilah jati diri. Takutlah kepada Allah Ta'ala. Yakinlah bahawa kau adalah makhluk yang terbaik. Buatlah yang elok. Kalau ingin mak ayah tenang, aman, damai. Soju awak di rumah tangga. Soju dalam masyarakat. Ada 3 saya tinggalkan kenangan buat amak dan ayah. 1, mulai malam ini jangan dibaca dosa orang. Kurangilah dosa awak yang tidak terpikul besok di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Yang kedua, jangan dibaca salah orang. Perbaikilah salah awak. Tidak ada orang yang tidak punya salah dalam hidup. Yang ketiga, jangan dibaca aib orang. Awak seluruhnya punya aib. Tutuplah aib diri. Kalau sibuk kita memperbaiki diri, tidak sempat mengkutak-katik orang lain. Terakhir, kepada rekan-rekan pemuda remaja saya pesan. Supaya tenang, rahmat Allah hidup, mudah urusan selesai, cita-cita tercapai. Jadikanlah ama uang, ama awak, ayah uang, ayah awak, datuk uang, datuk awak. Kain bakato pantun awak orang Melayu. Kalau pandai bakain panjang, lobio ancak pada bakain sawong. Kalau pandai ba amak somang, lobio sayang pada amak kandung. Buatlah amak uang, amak awak, ayah uang, ayah awak, datuk uang, datuk awak, kawan uang, kawan awak. Sehingga akrab awak juga awak. Soju dalam masyarakat. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, cukup demikian pengajian kita malam ini. Karena hari pas cukup jam 12 kurang 1 jam setengah. Iya tanda. Pondok pesantren kita ini Bapak Ibu ini ada brosur nanti dibaca-baca. Di Pekanbaru Simpang Panam arah ke Kubang Raya, tapi dekat ke Panamnya. Karena di Jalan Kubang tu banyak pondok pesantren itu. Yang awak yang pertama sekali pondok pesantren Darul Quran. Bila ada mak dan ayah punya anak cucu tahun ini mau ngantarkan sekolah agama lebih baik. Mungkin yang dokek-dokek awak ada silakan. Arah ke sananya banyak, arah ke sananya tambah banyak. Oh tidak mau ke Pekanbaru, saya tunggu di Simpang Panam. Ada keistimewaan Ustaz? Banyak. 1, kalau anak itu bagus baca Al-Qurannya, maka saya kasih biaya siswa. Uang perai, uang sekolah perai, uang makan perai. Tinggal sekolah dan jajan dari mak ayahnya. Saya kasih. Kayak apa Ustaz? Ini umpamanya anak bapak ibu, anak awak. Daftar ke sana, dites oleh panitia. Coba baca ni enggak? Yang baca ni enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tanda-tanda bagus. Coba ini baca ayat ni. Lembut aja dulu nak. Bagus. Coba ini agak tinggi bacanya. Lulus. InsyaAllah uang sekolah, uang makan perai ambo yang menggratiskan. Tapi dites oleh panitia nanti. Dok baca dok, yang baca dok. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kayak gitu bacaannya. Bayar. Paham? Yang kedua, anak yatim selama ini itu kita bantu. Uang makannya dibayar oleh maknya, uang sekolah semuanya perai. Biar kaya, biar anak yatim, biar orang biasa, uang sekolah perai. Yang bayar cuma uang makan saja. Anak yatim kena uang makan 700.000 tiap bulan, 400 maknya bayar, 300 saya bantu satu orang. Berapa jumlahnya anak yatim itu? Lebih kurang 15 juta tiap bulan saya wajib membantu anak yatim. Itulah masalahnya kadang-kadang bapak dan ibu. Ada maknya datang, Ustaz, iya bu, ada yang ngambok sampaikan, apa itu? Malu rasanya Ustaz. Tahu saya sebutkan aja lah, gini Ustaz. Anak saya dah 3 bulan tak bayar rumah makan. Kenapa tak bayar rumah makan? Itulah Ustaz, saja ayahnya tak ada ini, dah susah kali hidup Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, ia sekolah juga.
Ndak dapat akal nggak soleh Ustaz? Tuh, mungkin tak nak dapat cara. Banyak caranya, Bu. Gratis pun bisa. Betul lah Ustaz? Iya. Gimana caranya Ustaz? Mau Ibu? Mau? Gini aja, kalau supaya gratis, ganti ayah judean ya. Bu, Bu, paham Bu? Jadi Pak Wali Desa, kalau ada warga kita nih, ibu-ibu ini mati pajak, tolong urus pajaknya balik. Itulah kadang-kadang uang sekolah daperai, uang makannya dibantu, anak mak gratis juga lagi Pak. Jangan Bapak Ibu bangga kalau anak tidak bayar uang sekolah. Besok di hadapan Allah dituntut ibu dan ayah bagaimana kewajiban membayar kepada guru. Sampai hari ini Pak, 52 orang guru kita, 2 cuma yang pegawai negeri, 50 orang honor dari saya. Coba bayangkan beban saya. Uang sekolah tidak bayar gratis. Malahan kemarin itu kitab Nahwu, Saraf, Fikih, Tarikh, Tauhid, Akhlak, Al-Quran, Tafsir, Tasawuf gratis. Tidak ada bayar. Saya tanggung semua mulai kelas 1 sampai kelas 6. Tapi guru-guru kemarin tidak senang hati lagi. Karena anak-anak tidak ada menyimpan kitab di sembarang tempat aja, ya robek aja, dia semua. Akhirnya kembalilah belilah. Jadi mak dan bapak itu. Yang kedua, saya juga menjadi pembawa orang-orang ke tanah suci untuk umroh. Kalau haji sudah, dan itu pun lama masalahnya. Kalau umroh, alhamdulillah, saya dicater oleh beberapa travel untuk membimbing jemaah berangkat umroh. Bila mak dan ayah ingin berangkat dengan saya, silakan pasang niat, tengok kemampuan kita. Seharusnya saya berangkat besok ini tanggal 27 bulan Februari ini, tapi tidak sadar saya terima jadwal, sampai orang Bali mau bakasai, penuh jadwal. Ada telepon oleh pihak travel, Ustaz, jadi berangkat. Ini jemaah dah siap ini. Onde tengok jadwal. Kecewa uang sebanyak sekian jadwal. Tidak mungkin. Saya bilang sama Dirut kembali, mohon maaflah Pak Dirut. Tolonglah cari ustaz lain pengganti saya untuk bawa jemaah. Lain kali saya siap. Dijadwalkanlah saya oleh pihak travel setelah Ramadan di bulan Syawal besok sebelum orang berangkat haji. Bila mak ayah ingin ikut dengan saya, insya Allah manasik gratis. Dibawa bimbing saya yang bimbing ke tanah suci, tidak bayar. Kalau ke travel sama-sama membayar. Paham Bapak Ibu? Demikianlah Bapak Ibu pemuda remaja yang terhormat, semoga bermakna manfaat adanya. Mari kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, saya minta kepada mak ayah pemuda remaja saya, mari kita bahagia Fatihah untuk mak dan ayah awak yang melahirkan dan membesarkan dalam keadaan susah. Mereka tidak ada minta balas, tapi mereka minta doa dari kita bersama. Mari kita hadiahkan Fatihah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dan dilapangkan kuburnya. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صحح أجسادنا ونور قلوبنا نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا صالحا مقبولا يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian dan terima kasih, silap dan salam mohon maaf. Selamat menyambut dan menunaikan puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Allah ampunkan dosa dan salah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.